kenal. Nama aku adalah Wahyuni dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tarumanagara Banjarmasin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat politik HAM dan artinya bagi perlindungan martabat manusia. Nah, di video ini aku juga pengen menampilkan pemikiran filsafat politik HAM secara khusus konsepnya tentang negara dan perdamaian abadi. Nah, pandangan HAM tentang negara dan perdamaian abadi memiliki implikasi penting bagi usaha menegakkan martabat manusia. Ada hubungan yang sangat kuat antara filsafat moral dan filsafat politik. Nah, gagasan tentang martabat manusia dalam filsafat moral ditegaskan lagi dalam filsafat politiknya. Saya mengakui bahwa video ini tidak bermaksud memaparkan seluruh filsafat Hans. Ini disebabkan oleh keterbatasan sumber tentang filsafat politik dan juga saya mendasarkan kajian kritis ini pada buku Pretua Fis yang ditulis 9 tahun sebelum Immanuel Kant wafat. Politik merupakan bagian dari yang inheren dari kehidupan segenap manusia. Tidak ada manusia yang apolitis. Melalui politik, manusia mampu memanusiakan diri dan sesamanya. Kant menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bermartabat. Jika politik dilihat sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, maka politik tidak pernah boleh melecehkan martabat manusia. Politik harus memainkan peranan penting dalam lingkungan martabat manusia. Immanuel Kant adalah filsuf politik yang menempatkan martabat manusia pada pusat filsafat politiknya. Menurut Kant, pelindungan terhadap martabat manusia dapat dijamin oleh negara-negara dan konstitusi yang berbentuk republik dan berkemajuan kerjasama internasional demi terciptanya perdamaian abadi tanpa menggunakan perang sebagai sarana mencapainya. Nah, Wills Hart 2003 menyatakan bahwa secara umum Nah, ada juga para filsuf lainnya. Menurut Will Hart menyatakan bahwa secara umum mungkin orang berpendapat bahwa filsafat politik Kant tidak sepopuler pemikiran para filsuf ternama dalam bidang filsafat politik atau pemikiran politik lainnya mungkin kurang crossover seperti karyanya dalam bidang epistemologi, etika, dan estetika. Tetapi Howard juga melihat bahwa filsafat politik Kant tetap menunjukkan kekhasannya terhadap filsafat politik yang dikontribusi oleh para filsuf lainnya. Nah, filsafat dan ilmu di satu sisi memiliki kesamaan, tetapi di sisi lainnya juga memiliki perbedaan. Kesamaan filsafat dan ilmu berkaitan dengan aspek objektif, metodis, estetis, dan kritis, dan koheren dan universal. Perbedaan antara filsafat dan ilmu terletak dalam cara memandang relatif. Ilmu pada umumnya dicirikan oleh pembatas objek kajian atau hanya mendekati bagian tertentu dari relatif, sedangkan filsafat memandang relasi dalam totalitasnya. Ilmu empiris menyelidiki suatu berdasarkan apa yang dihindari, sedangkan filsafat berusaha menemukan struktur fundamental atau sebab yang terdalam bagi kenyataan. Nah, filsafat juga tidak menyiapkan jawaban yang siap pakai, tetapi jawaban filsafat yang bersifat terbuka. Dalam filsafat politik, martabat manusia merupakan salah satu tema sentral. Politik pada hakikatnya diusahakan untuk memajukan atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Politik membuat manusia menjadi semakin manusiawi. Itu berarti politik adalah sarana atau alat untuk membantu manusia merealisasikan potensi-potensinya. Bukan sebaliknya manusia sebagai sarana politik yang sesungguhnya harus respect terhadap martabat manusia. Dan juga Bandung mengakui bahwa Kant adalah filsuf yang menjadikan martabat manusia sebagai bagian internal dan filsafat moralnya. Gagasan tentang martabat manusia yang banyak diakui hingga kini berasal dari Kant. Menurut Kant, manusia mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri. Karena itu, manusia tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana. Sarana adalah sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan lain. Meskipun demikian, setiap manusia sebagai tujuan dalam dirinya membutuhkan pengakuan dari yang lain dan dari dirinya. Pengakuan tersebut dapat ditimbalik menuntut akan pengakuan dari sesama, seringkali membuat martabat manusia rentan untuk dilecehkan. Pembahasan selanjutnya yaitu negara sebagai salah satu tema filsafat politik. Nah, menurut Maria Mudiarjo, mendefinisikan negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintahkan oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negara ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah. Berdasarkan definisi ini, ada 4 unsur negara yang yakini wilayah kedaulatan, rakyat, pemimpin, dan undang-undang. Nah, yang pertama yaitu setiap negara
mempunyai wilayah yang batas-batasnya diakui oleh negara lain. Pengakuan kedaulatan atas wilayah kekuasaan suatu negara penting untuk keamanan warga negara menata hidupnya dalam wilayah negaranya. Batas teritorial ini menjadi dasar bagi setiap negara untuk melawan setiap bentuk invasi negara lainnya. Yang kedua yaitu rakyat atau warga negara. Negara dibentuk untuk menjamin kebutuhan warga negaranya. Rakyat atau negara adalah unsur pokok sebagai sebuah negara. Yang ketiga yaitu pemimpin, fasilitator, motivator, kemajuan dan kesejahteraan warga negara. Yang keempat yaitu undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang sebagai sarana memungkinkan semua elemen dalam negara itu menjalankan perannya secara profesional. Pembahasan selanjutnya yaitu dua filsuf yang mempengaruhi pandangan tentang negara. Yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Hobbes menjelaskan pandangannya tentang negara bertolak dari analisis tentang keadaan alamiah manusia. Manusia secara alamiah sama, tetapi hal ini tidak membuat manusia merasa aman karena masing-masing orang mengklaim suatu sebagai miliknya. Perebutan objek yang sama menimbulkan perselisihan antar manusia, menghancurkan sesama merupakan jalan untuk mendapatkan objek yang mau dicapai. Hobbes menyatakan, juga dari persamaan kemampuan ini timbul persamaan harapan dalam mencapai suatu tujuan kita. Oleh sebab itu, bila ada dua orang yang menginginkan suatu barang yang sama yang tidak dapat dinikmati sekaligus oleh keduanya, maka mereka menjadi bermusuhan. Dalam usaha mencapai tujuan mereka berusaha menghancurkan atau menguasai yang lain. Tokoh yang kedua yaitu J.Y. Ross. Pandangan Rosse tentang negara terdapat dalam tulisannya yang berjudul Social Connect, berbeda dengan Hobbes yang menggambarkan keadaan alamiah sebagai keadaan perang dan ketakutan akan kematian dan keinginan untuk hidup secara bebas. Rosse juga justru memandang manusia dalam kondisi primitifnya sebagai kebebasan dari segala wewenang orang lain. Nah, kondisi manusia menjadi semakin buruk ketika manusia masuk ke dalam suatu masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian merusak moralitas manusia. Meskipun demikian, manusia tidak memiliki akan kembali ke dalam kondisi primitifnya ini. Manusia harus mengakui ekstremitas masyarakat. Kontrak sosial memungkinkan pengalihan dari kebebasan alamiah ke dalam kebebasan sivil dan moral. Manusia kehilangan kebebasan natural dan hak yang tidak terbatas atas segala sesuatu, tetapi manusia melalui kontrak sosial akan memperoleh kebebasan sipil dan jaminan atas hak miliknya. Dari beberapa penjelasan tadi dapat juga disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan pemikiran politik Hans. Yang pertama yaitu perdamaian dan hukum. Perdamaian merupakan kondisi yang memungkinkan respek terhadap martabat manusia. Perdamaian akan terwujudnya kalau manusia membentuk hukum yang adil dan human dan berusaha untuk hidup dalam bimbingan hukum yang adil dan human itu. Hukum merupakan sarana untuk membantu perwujudan perdamaian abadi. Semua konflik politik, baik itu terjadi pada aras nasional maupun internasional, harus diselesaikan dengan hukum yang diakui secara bersama. Karena itu, perang sebagai sarana untuk menyelesaikan politik harus ditolak, karena perang membuat manusia menjadi sarana bukan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Secara singkat, kita bisa mengatakan law yes, war no. And goodbye. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Dadah. Bismillah plus Pak. Love you.